Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Setelah bertengkar dengan ibu mertuanya, Rani mengemas baju dalam satu tas ransel besar. Uang, ATM, dan juga benda berharga lain turut serta dibawanya. Tidak lupa, wanita muda berusia 27 tahun tersebut kemudian mengajak Ansel untuk bersamanya. "Jangan bawa cucuku!" bentak Bu Marni saat melihat Rani yang menggandeng dua anak kecil keluar dari dalam kamar. "Bawa saja anak udikmu itu!" Dia kemudian mendekat ke arah cucu laki-lakinya dan menyeret Ansel untuk menjauh. "Aku tidak sudi cucuku disu oleh wanita udik sepertimu. Pengangguran saja sok mau mengurusi anak orang. Bisa-bisa saja Ansel malah kurus kering saat bersamamu nanti. Sudah sana pergi saja sendirian." Rani tidak terima. Dia kemudian menarik lengan Ansel. "Kalau Ansel ikut ibu, mau jadi apa dia? Mau ibu bentak-bentak setiap hari? Begitu? Jangan karena mulut ibu yang kotor itu, Ansel jadi ketularan. Aku tidak mau anakku meniru gaya ibu yang suka mengatai orang." Tidak peduli, Rani kemudian menarik tangan Ansel supaya mau menjauh dari sana. Baginya, Ansel sudah dianggap sebagai anak sendiri. Sedikit pun ia tak pernah membedakan perlakuan antara Ansel dan juga putrinya sendiri. "Hah? Tidak bisa! Ansel itu cucuku. Kamu tidak berhak membawanya." Bu Marni mendekat. Dia berusaha mencegah supaya cucunya itu tak dibawa pergi oleh Rani yang kala itu sudah keluar di depan pintu rumah. "Jangan halangi aku. Bagaimanapun Ansel tanggung jawabku saat ayahnya tidak ada di rumah." Rani membela diri. Tidak peduli jika tetangga sekitar tengah menyorotnya dan mendekat karena melihat intonasi suara yang meninggi itu. Bu Marni yang geram pun kemudian melayangkan satu tamparan keras ke wajah Rani. Plak! "Jangan lancang kamu ya, Wan. Kamu pasti mau mengambil hati anak tirimu itu dan membuat Ansel memberontak kepadaku. Dasar wanita licik!" Maki Bu Marni sembari menarik lengan Ansel. Melirik sekitar yang tengah merekam aksi ibu mertuanya ini, Rani tak mau gegabah. "Dengar ya, Bu, aku tidak mempunyai niatan buruk seperti yang ibu tuduhkan itu." Tuding Rani menunjuk wajah ibu mertuanya. Atmosfer terasa memanas di sana, sampai-sampai Rani hampir saja tersulut emosi dengan main tangan jika tidak segera menahan diri. Terjadi dorong-mendorong antara ibu dan juga anak menantu di sana. Tetangga sekitar yang melihatnya pun tak mau mendekat. Dulu juga pernah seperti ini saat istrinya Helmi tinggal di sini beberapa bulan. Hanya melerai dari kejauhan. "Alah, mau menghasut Hilman juga supaya meninggalkan ibu? Tidak semudah itu. Hilman pasti akan memilih ibu dan meninggalkan wanita tak tahu diri sepertimu itu." Bentak Bu Marni meninggi. Dia tidak mau ditinggalkan Ansel. Bahkan, salah saja selagi ibu kandung tak diperbolehkan mengajak Ansel untuk tinggal bersama di kota Bandung. "Terserah ibu mau bilang apa tentangku. Karena ibu telah mengusir secara terang-terangan, maka dengan senang hati aku akan meninggalkan rumah ibu yang bagaikan neraka jahanam ini." Rani berbalik badan. Dia lantas menggendong Sasa untuk menjauh. Saat melangkah meninggalkan pelataran rumah, Rani dicekal oleh seorang tetangga. "Wan, jangan seperti ini. Semua masalah bisa dibicarakan baik-baik kan? Jangan gegabah, Rin. Mertuamu memang seperti itu," ucap Bu Mahmud. "Aku sudah tidak betah, Bu. Maaf, aku harus pergi. Maaf jika aku pernah buat salah." Rani tak menggubris. Dia berlalu pergi dan menuju ke tempat asalnya kembali. Sengaja Rani tak memberitahukan perihal ini kepada Hilman. Dia tak mau menjadi istri yang suka mengadu domba antara dirinya dengan sang mertua. Sudah 1 minggu berlalu semenjak kepergian Rani, Bu Marni tampak kelimpungan. Pekerjaan rumah tak ada yang beres sama sekali. Baju kotor menumpuk di dalam ember besar, piring kotor berserak,
rumah sangat berdebu dan juga Ansel tak terurus. "Mbah, aku mau makan," pinta Ansel yang menghampiri neneknya di dekat meja dapur. "Ya udah sini, Mbah buatkan mie ya." Bu Marni menawarkan diri. "Gak mau, aku mau sayur sop. Masa tiap hari mie terus, Mbah? Kata Mama gak boleh makan mie terus. Aku masih kecil. Tidak bagus, Mbah." Ansel, anak kecil itu memang sudah diwanti-wanti oleh Rani supaya tidak memakan mie instan. Karena selama 3 bulan tinggal bersama, bocah kecil itu baru terhitung 2 kali memakan mie instan. Bahkan, mie ayam pun Rani tak pernah membelikan di luaran sana. Dia lebih suka membuatnya sendiri. Selain lebih sehat, Rani juga bisa memastikan kebersihan dan juga kehigienisannya. "Alah, tahu apa Mama Lemonmu itu? Dia itu bodoh dan tidak pernah sekolah tinggi. Tidak tahu apa-apa soal ini. Menurut saja deh. Sudah, makan mie goreng saja, ya. Mbah masih punya stok banyak," ucap Bu Marni ngeyel. Pagi, siang maupun malam, mereka hanya mengonsumsi mie instan. Mau tak mau, Ansel menurut saja. Dia rindu masakan mamanya yang selalu berganti setiap hari. "Haduh, ini rumah apa kapal pecah? Berantakan semua," gerutu Marni sembari membawa sapu. Dia membersihkan seluruh ruang tamu, kamar dan juga ruang keluarga yang sudah sangat berantakan. "Ini juga, Rani pakai minggat segala. Menyusahkan semua orang." Bu Marni mengomel panjang lebar dan mengumpat kepada anak menantunya. Lupa jika dirinya yang mengusir sang menantu. "Nah, Rani baru pergi 1 minggu saja sudah kelimpungan. Makanya, Bu Marni, sama menantu itu mbok ya jangan jahat-jahat. Ya wajarlah Rani kalau pergi. Wong Bu Marni saja sudah seperti itu." Sri, tetangga samping kanan rumahnya itu tak sengaja lewat depan rumah Bu Marni. "Tahu apa kamu tentang hidupku?" tanya Bu Marni yang tak terima dikatai seperti itu, walau memang benar adanya. "Makanya, punya mulut itu dijaga. Istrinya Helmi dulu juga ibu buat tidak betah. Sekarang Rani juga sama seperti istrinya Helmi. Pantaslah Rani pergi. Dia bisa tekanan batin kalau bersama Bu Marni selamanya. Dan sekarang apa? Nyatanya selepas Rani pergi Bu Marni juga kerepotan mengurus pekerjaan rumah, kan? Harusnya bersyukur mempunyai menantu sebaik Rani. Tidak neko-neko dan sabar menghadapi Bu Marni yang Mbak Mercon itu," tutur Bu Sri. Dia sudah hafal perangai Bu Marni. Sudah puluhan tahun hidup berdampingan, Bu Sri sudah hafal dengan sikap wanita tua itu yang suka semena-mena. "Hele, kamu itu tahu apa? Dia itu menantu yang tidak tahu diri. Dia memelintir tanganku sampai hampir patah." Bohong Bu Marni. Bu Sri tergagah. Dia tak lantas percaya karena hafal betul jika Rani hanya sering membantah. Tapi untuk melakukan tindakan kasar, tentu saja tidak mungkin. Mungkin karena ucapan Bu Marni yang selalu menghinanya itu, makanya dia tidak betah. Saya yakin Rani tak akan memelintir tangan ibu jika Bu Marni tak berbuat sesuatu yang fatal. Sejatinya, Rani itu baik. Dia berubah menjadi berani karena Bu Marni yang memang sangat keterlaluan. Tegas Bu Sri menjelaskan. Setaunya, Rani sosok yang baik. Penyayang anak-anak dan juga perhatian terhadap sesama tetangga sekitar. Bahkan, selama 3 bulan Rani di sini, Bu Sri juga tahu jika Rani tak pernah sekalipun membentak Ansel. "Alah, sudah sana. Pergi saja kamu. Tidak membantu kok banyak cingkong." Bu Marni mengumpat seraya mengangkat gagang sapu. Main kasar. Dikasih tahu tidak mau. Ya sana urus saja pekerjaan Bu Marni sendiri. Aku berharap Rani tak kembali ke sini. Aku yang sudah tetanggan lama saja sebenarnya sudah tidak betah. Tapi karena tanah saya di sini, mau tak mau aku harus mendengar semua ocehan Bu Marni yang tak berguna itu. Bu Sri menggerutu saat melihat tetangganya yang bersungut-sungut. Usai membuatkan mie untuk cucunya, Bu Marni lekas menuju ke kamar mandi.
dia mulai mencuci baju siang itu. Baju kotor sudah sampai 4 ember besar karena sudah seminggu tak mencuci baju. Duh, banyak sekali baju ini. Kalau ada Rani, aku tidak akan susah-susah seperti ini. Mana kukuku nanti patah lagi? Ucap Bu Marni menggerutu. Ya, setiap hari biasanya dia hanya bermain ponsel. Semua pekerjaan rumah diselesaikan oleh Rani. Mulai dari mencuci baju, piring, dan juga menyapu. Bahkan, pakaiannya saja halus saat Rani berada di rumah itu. Kini, wanita tua itu menyesal Rani pergi. Setidaknya jika ada Rani, dia jam segini hanya tinggal leha-leha tanpa memikirkan apapun. Dia kebingungan untuk mengurus Ansel dan juga mengurusi pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Apalagi jika Ansel sudah bermain, rumah itu seperti kapal pecah. Sana-sini penuh dengan mainan berserak. Lantai berdebu dan juga banyak baju berseliweran di setiap sudut ruangan. Hah? Selesai juga? Bu Marni menyeka keringat yang membasahi wajah sembari menegakkan punggung yang hampir bongkok. Dia hanya mencuci 2 ember besar saja. Selebihnya, biarlah besok-besok. Usia yang tak lagi muda membuatnya gampang lelah. Setelah itu, Bu Marni beranjak dari sana dan segera mencuci piring. Namun, belum juga membawa piring itu ke wastafel, dia sudah mendapati Ansel yang sedang meringis sembari memegangi perut. "Mbah, perutku sakit." Bocah kecil itu mengeluh. Wanita tua itu segera menghampiri cucunya. "Aduh, ke kamar mandi, yuk. Mbak anterin ya." Ucap Bu Marni menawarkan diri. Ansel menurut. Dia dituntun seraya meringis tak karuan. "Mbah tunggu di sini, ya?" Pinta Ansel meringis menahan perih sembari melepas celananya. "Ha, Mbak itu masih banyak pekerjaan. Kamu di sini saja, nanti Mbak kesini lagi." Bu Marni membentak dan hendak meninggalkan Ansel sendiri. "Tapi, Mbah, pintunya Mbah buka. Mbah mau nyuci piring. Masih kelihatan itu nanti dari sini. Jangan manja ya." Bu Marni memberi perintah yang seketika membuat Ansel menurut. Jangankan mengantarkan ke kamar mandi, dia saja dulu hampir tak pernah mengurus Ansel selama Rani tinggal di sini. Saat Rani tidak di rumah seperti ini, dia merasa sangat kerepotan. Dia lantas menuju ke dapur. Namun, belum juga beranjak wanita tua itu mendengar suatu benda yang jatuh. Refleks dia menoleh ke area belakang, hendak memastikan jika Ansel sudah selesai atau belum. "Ya Allah, Ansel!" Pekiknya terkejut saat mendapati cucunya sudah tergeletak tak sadarkan diri di atas kloset jongkok. "Ansel! Ansel bangun! Ansel!" Teriaknya. Melihat Ansel yang tak menyahut, Bu Marni berteriak lantang guna meminta bantuan. "Tolong! Tolong!" Berulang kali dia berteriak meminta bantuan. Untuk mengangkat Ansel, rasanya sudah tidak kuat sebab cucunya itu sedikit gembul. Beberapa tetangga yang mendengar pun segera bergegas. Karena pintu terkunci, mereka serentak mendobrak. Segera setelah berhasil masuk, mereka berbondong-bondong mengangkat Ansel dan membawa bocah itu ke rumah sakit terdekat. Hilman lekas datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar jika Ansel sakit perut. Namun, sesampainya di sana, dia tak mendapati sang istri sama sekali. "Rani kemana, Bu? Kok tidak ada di sini?" tanyanya. Hilman memang tak mengerti perihal sang istri yang pulang ke rumah sendiri. Bahkan, saat berhubungan melalui sambungan telepon saja, Rani tidak mengatakan apa-apa. Dia minggat sama anaknya. Biarkan saja, dia nyari gara-gara terus sama ibu. Masa tangan ibu dipelintir? Sahut Bu Marni sembari memegangi tangan cucunya yang dipasang infus. Tak hentinya wanita tua itu menangis memainkan peran supaya hubungan antara anak dan juga menantunya segera berakhir. "Minggat? Pelintir? Ibu jangan bercanda, deh. Rani gak mungkin kayak gitu." Elak Hilman. Ya, selama 3 tahun menjalin hubungan sebagai seorang kekasih, dia tak pernah sedikit pun mendengar Rani membentak orang lain.
Apalagi ini memelintir tangan, kurang meyakinkan. Jika Rani marah, biasanya akan berdiam diri tanpa bisa ditanyai. Tapi, benarkah yang dikatakan ibundanya? Entahlah. Hilman tak mau percaya begitu saja. Dia segera merogoh saku celana, mengambil ponsel dan menghubungi Rani. Cat, Tuhut. Sampai 2 panggilan terlewat, Rani tak menyahut teleponnya. Kemana Rani saat ini? Apa terjadi sesuatu? Pikiran Hilman mulai kacau. Dia mondar-mandir tidak jelas, lalu keluar ruangan untuk mendinginkan kepala. Sementara itu di kediaman Rani, dia mulai aktif menjahit kembali. Ya, pekerjaannya dulu memang penjahit rumahan. Baru berada di belakang meja jahit, bapaknya datang dari arah belakang. Wan, suamimu telepon bapak. Katanya nomor kamu tidak bisa dihubungi. Ansel sakit dan dirawat di rumah sakit. Ucap Pak Mulyono. Rani menghentikan aktivitasnya. Sakit? Pak Mul hanya mengangguk. Segera setelah itu, Rani bergegas menuju ke dalam kamar. Meminta ponsel kepada seputrinya dan mengaktifkan jaringan data. 5 jam kemudian, dia diminta Hilman untuk ke rumah sakit menggunakan bus kota. Jarak antar rumahnya dan kota tempat tinggal Hilman 4 jam. Kendati masih kesal dengan ibu mertuanya, namun tak serta-merta membenci yang lain. Terlebih Ansel, bocah kecil itu sebenarnya tak tega ditinggalkan oleh Rani. Mas, Ansel. Sapa Rani setelah membuka pintu. Sengaja tak membawa Sasa, sebab dia di sini pasti akan menginap. Terlebih, Sasa anteng bersama adik dari Pak Mul, yaitu bibinya Rani di rumah. Memang dia lagi mempunyai ibu sejak 2 tahun lalu. Ibu mertuanya hanya melirik sinis. Tak mengoceh sebab ada dokter di sana. Anak Ansel terkena infeksi saluran pencernaan. Setelah kami analisis, ternyata Ansel sering mengonsumsi bahan makanan berupa tepung-tepungan. Mohon maaf sebelumnya, apakah selama beberapa hari terakhir Ansel sering makan mie instan? Tanya dokter lelaki itu. Rani hanya menyorot ke arah ibunya. Jika iya, benar-benar keterlaluan sekali. Bu, apa Ansel makan mie instan akhir-akhir ini? Tanya Hilman malam itu. Bu Marni hanya terdiam. Dia menunduk dan tak berani menatap anak bungsunya maupun dokter lelaki itu. Takut jika Hilman marah dan mengamuk padanya. Ansel, apa Mbak sering ngasih mie instan? Tanya Rani lembut kepada putranya. Bocah itu hanya mengangguk dan seketika membuat Hilman maupun Rani berang. Bisa-bisanya Bu Marni begitu kepada Ansel. Dokter itu lekas menerangkan bahaya mengonsumsi mie instan jangka panjang. Barulah setelah diberikan edukasi dan juga pengertian, Bu Marni meminta maaf. 1 minggu dirawat, akhirnya Ansel diperbolehkan pulang. Namun, harus kontrol 3 hari lagi setelahnya. Hilman tak bisa menunggu selama itu karena kerja pabrik hanya libur Sabtu dan Minggu. Maka dari itu, selepas melunasi administrasi, Ansel pulang dengan Rani menggunakan becak motor. Becak motor? Kenapa tidak menyewa taksi online, Ran? Tanya Bu Marni memekik dan menggerutu. Ibu itu ngerti nggak sih? Buat bayar biaya rumah sakit saja, kita masih ngutang ke Tante Ayu. Masih untung sisa uang sedikit ini bisa digunakan untuk ongkos pulang. Rani mendelik dan memelototi ibunya itu yang keterlaluan. Dia sangat menyesal menikah dan memiliki mertua seperti Bu Marni. Tak hanya judes, galak dan juga jahat, ibu mertuanya itu juga pelitnya naudzubillah. Hanya dipinjam gelangnya untuk membiayai pengobatan cucu kandungnya saja tidak boleh. Sehingga dia harus memelas kepada Tante Ayu dan meminjam uang 5 juta. Tapi, Ran, Bu Marni mencebik. Pakaian glamor, gelang banyak, kalung juga ada. Masa harus naik begituan? Gengsi? Mau pulang atau enggak ya terserah ibu. Gengsi saja digedein. Nggak mikir kondisi keuangan. Potong Rani cepat. Lalu, pandangannya terarah kepada Ansel. Ayo, nak, kita pulang. Naik ini saja.
Ya sambil lihat pemandangan? Tanya Rani kepada anak sambungnya. Ma? Beruntunglah Ansel tiba penurut. Ha, ikut Mbah sana, Sel. Jangan ikut Mama Lemonmu itu. Nanti gerah dan panas. Bujuk Bu Marni. Namun, Ansel malah menggeleng serta mengeratkan pelukan kepada Rani. Rani mengangkat dagu tanda memenangkan hati bocah itu. Selepas duduk dan menata tas ransel berisikan baju kotor, Rani lekas memangku Ansel. Beruntunglah jarak antara rumahnya dengan rumah sakit itu hanya 10 kilometer saja. Jika naik taksi online, habis berapa duit? Sementara dia saja sudah mengutang kepada Tante Ayunya harus dilunasi dengan jangka waktu 3 bulan. Jalan, Pak! Seru Rani kepada pengendara becak motor itu. Loh, Ran, ini ibu naik apa? Tanya Bu Marni saat Rani sudah melenggang pergi. Rani, ibu naik apa ini? Serunya di depan pintu keluar rumah sakit. Beberapa orang di sekitar sana hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Bu Marni. Apa lihat-lihat? Kesal Bu Marni kepada seseorang yang menyebutnya Sinting. Sore hari setelah Ansel pulang, Hilman pun sampai juga di rumah ibunya. Raut wajahnya sudah cemas, sebab beberapa hari ini hanya mengetahui kabar sang anak dari video call saja. Sudah tidak sakit lagi, kan? Tanya Hilman panik. Wajahnya masih tampak sendu. Tidak, ya? Bocah kecil itu menyahut. Sementara Rani hanya terdiam. Kesal karena terbelenggu dengan keadaan seperti ini. Bahkan, mau izin pulang dan mengambil sasa saja, Ansel tak mengizinkan. Rani tahu jika bocah kecil itu kekurangan kasih sayang. Beruntunglah jika besok Pak Mulyono hendak kemari. Ya, sebagai besan Bu Marni, tentu dia ingin tahu keadaan cucu sambungnya itu sebagai tanda silaturahmi yang masih terjalin baik. Terlebih, Rani memang meminta bapaknya untuk menjemput. Ya sudah, makan buah, yuk di kamar. Ayah bawa buah kesukaanmu ini dan jus segar. Hilman mengajak bocah itu lebih dulu. Rani hanya mengekor saja ke belakang. Tak banyak bicara, sebab masih kesal. Bukan kepada Ansel ataupun Hilman, tetapi kepada keadaan yang mengharuskannya hidup serumah dengan sang ibu mertua. Selepas Ansel main ponsel dan juga meminum jus buah, Hilman menyusul sang istri yang sibuk di dapur. Dia memeluk erat dan membisikkan sesuatu. Maafkan Mas yang selalu merepotkanmu, ya Dek? Ujarnya. Jika sudah dipeluk dan juga dibisiki kalimat manja seperti itu, Rani mau tak mau harus menurunkan egonya sedikit. Meski sudah enggan berlama-lama di sini, tapi Hilman tetaplah suaminya. Ya, Mas, nggak apa-apa. Rani menyahut lirih. Dia kemudian melepas pelukan dan mulai menyiapkan makanan. Kamu sih, Mas mau panggil salam malah nggak boleh. Imbu Hilman memenamuan dagu pada ceruk wajah sang istri. Rindu, namun tak mungkin dia akan melepas penat di saat-saat seperti ini. Rani hanya membatin. Jadi apa jika ibu kandung Ansel datang? Pasti salah akan menyalahkannya karena tidak becus mengurus anak. Ya, Rani cukup tahu sifat salah dari tetangga sekitar. Hanya tahu, belum pernah sekalipun bertemu. Memang, Hilman sejak bercerai dulu tak memperbolehkan salah menemui Ansel. Dia masih sakit hati. Sembari menunggu sang istri selesai masak, Hilman pun keluar lebih dulu membeli sesuatu ke warung. Saat berada di balik tembok tinggi samping warung, tak sengaja dia mendengar percakapan banyak warga yang menggunjing istrinya. Dek! Jantung Hilman berpacu lebih cepat. Benarkah yang dikatakan mereka? Gumamnya dalam hati. Ah, bukan menggunjing. Lebih tepatnya, mereka menyalahkan Rani yang sudah diusir, namun masih mau kembali ke rumah ibunya. Dengan menjamkan telinga, Hilman mendengar dengan jelas. Kronologi-kronologi dijabarkan satu persatu banyak orang itu. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang tetangganya yang berada di sana. Semuanya mungkin wanita.
Entahlah, Hilman tak tahu persisnya. Mau mengintip, tapi juga tak bisa sebab takut ketahuan dan membuat mereka tak nyaman. Sehingga sampai 5 menit kemudian, dia baru tahu duduk perkara yang sebenarnya. Pantas saja Rani tak mengatakan apapun kepadaku. Jadi, ini kealasannya. Dia tak mau membicarakan keburukan ibu kepadaku karena tak mau mengadu domba. Kamu benar-benar baik, Wan. Aku salut kepadamu. Pujinya dalam hati. Gegas Hilman pergi dari sana selepas mendengarkan hal itu. Satu tujuannya adalah Bu Marni. Hilman harus meminta pertanggungjawaban dan juga penjelasan atas hal ini. Telapak kaki yang berbalut sandal biru putih itu beringsut menjauh. Dibawanya langkah lebar menuju ke rumah kembali. Bu, ibu di mana? Tanya Hilman setengah berteriak. Ibu di sini, Man. Ada apa sih? Teriak-teriak mulu. Meskipun sudah tua, telinga ibu masih berfungsi normal. Kamu itu di rumah sendiri teriak-teriak. Kalau telinga ibu bat-3G bagaimana? Bentak Bu Marni sembari membuka pintu kamarnya. Hilman tak mempedulikan ocehan ibunya. Dia lekas mencecar sang Funda dengan segudang pertanyaan berkecamuk dalam rongga kepala. Jadi, ibu mengarang cerita dan sengaja memojokkan Rani, begitu? Tanya Hilman to the point saja. Apa maksudmu, Man? Tanya Bu Marni lagi. Oh, si mantu ibu yang Sontoloyo, anaknya Muldoyo itu ngadu apa sama kamu? Imbuhnya. Ini perkara ibu uang menzolimi Rani sebagai menantu. Ibu bilang, Rani minggat karena takut telah melintir tangan ibu. Kata ibu, Rani jahat, suka melawan dan juga membentak. Tapi apa nyatanya, Bu? Apa yang ibu ucapkan itu berbanding 180 derajat dengan apa yang dikatakan orang-orang. Ibu yang jahat, bukan Rani. Terus, maksud ibu apa menjelekkan dia? Mau mengadu domba aku lagi? Begitu? Mau aku bisa lagi dengan istriku gara-gara ibu lagi? Cecar Hilman dengan segudang pertanyaan. Dia muntap sebab ibunya ini selalu tidak cocok dengan sang menantu. Seperti halnya Sala, Mbak Yani, dan juga Rani sendiri. Ketiga wanita tersebut pasti mengeluhkan sikap Bu Marni saat ini. Bu Marni mengelak. Kamu ini kok nuduh ibu sembarangan sih, Man? Tahu apa kamu soal Rani saat kamu tidak ada? Dia memang aslinya barbar dan suka bersikap kayak preman kepada ibu. Man, buka matamu. Jangan cuma dengar kata orang aja. Sembarangan apa, Bu? Ini buktinya jika mereka berkata jujur. Aku tahu Rani tak seperti itu. Selama 3 tahun bersama berpacaran, Rani bersikap lembut. Wajar kalau Rani marah karena ibu memperlakukannya dengan semena-mena. Hilman mengeluarkan ponsel dari saku cekana jeans pendeknya. Memutar sebuah video hitam, namun suara para tetangganya itu cukup jelas pada rungunya. Enggak mungkin ibu begitu, Man. Ini pasti mereka berani bilang seperti itu karena hasutan dari Rani. Ibu yakin itu? Itu cuma fitnah Rani supaya kamu marah pada ibu. Elaknya, Bu Rani tak terima jika dibicarakan di belakang seperti itu. Hilman mendengkus. Halah, ibu memang tak pernah berubah. Jadi, mulai. Tok. Bu Marni, buka pintunya. Seru seseorang dengan nada lantang. Siapa itu, Bu? Tanya Hilman. Yang mana ibu tahu? Ibu saja masih di sini. Debat sama kamu dari tadi gitu. Kok? Sahut Bu Marni meninggi. Hilman dan juga Bu Marni menuju ke pintu depan. Sementara Rani yang baru dari dapur pun ikut mengekor di belakang mereka. Namun saat pintu terbuka, baik Hilman dan juga Bu Marni tampak melongo. 2 petugas ban pelecit tampak di sana. Hilman tahu sebab para tetangganya juga sering ngutang kepada mereka berdua. Ada apa ini, Mas? Tanya Hilman dengan netra menyipit. Ada apa? Ada apa? Itu Bu Marni belum bayar uang setoran 2 kali. Ayo bayar. Seru lelaki itu yang mengenakan jaket hitam. Loh, ibu ngutang?
Tanya Hilman kaget. Iya, ini namanya dan ini surat perjanjian hutang piutangnya. Dua lelaki itu menyodorkan selembar kertas. Hilman meraih kertas itu. Dia melongo saat Bu Marni kedapatan meminjam 2 juta uang kepada petugas bank plecit itu. Dia sampai geleng-geleng kepala saat setoran ibunya itu sudah menunggak selama 2 minggu. Jadi ibu beneran hutang kepada mereka? Tanya Hilman tak percaya. Bu Marni tidak menjawab. Dia teramat takut kepada anak bungsunya tersebut. Untuk apa ibu hutang kepada mereka? Apa selama ini uangnya yang kuberikan tidak cukup? Bentak Hilman meninggi. Belum juga hilang rasa kesalnya yang membumbung tinggi, kini malah ditambah lagi dengan hal seperti ini. Itu buat beli kuota dan untuk menukar tambah gelang ibu yang sudah jadul, Man. Cicit Bu Marni lirih. Apa? Brak. Hilman menggedor kaca rumah dengan keras. Ibu itu tahu nggak? Tolong jangan bertengkar dulu. Ini urusannya bagaimana? Punya utangnya bayar. Saya tidak mau tahu. Pokoknya bayar sekarang. Seru orang itu. Hilman mengusap wajah. Setelah helaan napasnya mereda, dia berbicara kembali. Apakah tidak ada tenggat waktu untuk kami? Tanya Hilman melunak dan melirik dua lelaki itu. Baiklah kalau begitu. Kami beri waktu sampai besok siang. Siapkan uang angsurannya beserta bunganya 2 kali lipat. Tegas mereka. Baiklah, besok siang kami usahakan untuk melunasi hutang ibu kami. Tutur Hilman dengan tegas. Setelah 2 debt collector itu pergi, Bu Marni diseret oleh Hilman ke dalam rumah dan dihempaskan ke atas sofa ruang tamu. Apa ibu tidak tahu kondisi keuangan kami sedang tidak baik-baik saja? Kenapa malah menambah masalah seperti ini? Hanya untuk hal-hal yang tidak penting saja ibu sampai mengutang? Di mana otak ibu yang sebenarnya? Tanya Hilman meninggi. Biasanya, dia akan bersikap lemah lembut kepada ibunya. Tetapi untuk kali ini, dia benar-benar tidak bisa menahan emosi lebih lama lagi. Hutangnya kepada Tante Ayu sebesar 5 juta saja belum dibayar. Ini malah harus menanggung hutang ibunya sebesar 2 juta. Uang dari mana untuk menambal sulam hutang-hutang sebesar itu? Meminta Helmi, tentu hal yang mustahil. Kakaknya itu tak bisa berkutik saat Mbak Yani, kakak iparnya itu menguasai semua keuangan. Rani membiarkan sang suami memberi nasihat kepada ibu mertuanya. Dia kemudian segera masuk ke dalam kamar dan mengalihkan perhatian Ansel dengan ponsel yang berada di tangannya. Hah, Man! Ini itu semua gara-gara dia! Kalau saja kamu tidak menikah dengan wanita miskin seperti Rani, jatah bulanan ibu tidak akan pernah kamu potong. Apa kamu lupa? Jatah untuk ibu itu sebelumnya 1 juta bersih. Tapi 3 bulan ini apa nyatanya? Kamu hanya memberi itu setengahnya. Sergah Bu Marni tidak mau disalahkan. Seperti biasa, wanita tua itu kadang bersikap menang sendiri dan juga beranggapan bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Loh, memang salah ya Bu kalau aku menikah lagi? Aku juga butuh pendamping hidup, Bu. 500.000 itu sudah nominal yang cukup besar. Selain untuk biaya sehari-hari, uang gaji milikku juga harus digunakan dengan tepat. Ada biaya sekolah Ansel dan juga kebutuhan yang lain. Ujar Hilman yang baru menyadari jika sebelum ini ibunya sangatlah egois. Alah, itu hanya alasan kamu saja, Man. Kalau saja kamu bertahan dengan salah, ibu pasti tidak akan kekurangan uang seperti saat ini. Kamu suka membantah setelah menikah dengan Rani. Kamu itu dikasih welet sama dia pasti, supaya tunduk sama Rani. Ucap Bu Marni berkilah lagi. Oh, jadi ibu mau aku disakiti wanita seperti Salah? Tanya Hilman mencelos dan mendengkus kasar. Dia mengabaikan ucapan ibunya tentang pelet atau lainnya. Tetapi dengan kamu bertahan bersama Salah, setidaknya keuangan ibu juga tidak akan merosot dan berantakan, Man. Salah itu wanita yang royal, selalu memberikan banyak kepada ibu tanpa harus perhitungan seperti Rani. Kamu tahu, ibu kemarin minta beliin kuota 50.000 saja, Rani nggak ngasih.
Itu apa namanya kalau nggak pelit? Jelas Bu Marni berkacak pinggang di depan anak bungsunya. Roal, tapi kalau tidak setia untuk apa? Aku tidak mau disakiti terus-menerus dengan wanita seperti itu. Aku punya harga diri. Ibu enak mendapatkan uang banyak sebagai ganti tutup mulut supaya kelakuan salah padaku tidak aku ketahui. Tetapi, apa ibu pernah berpikir bagaimana rasa sakit hatiku saat melihat istriku bermesraan dengan lelaki lain? Tanya Hilman dengan kenapa sayang sedikit terengah. Dirinya tidak habis pikir dengan pemikiran ibunya yang sangat-sangat tidak beres. Peduli apa dengan sakit hati? Kita itu butuh uang, Man. Hidup di zaman sekarang kalau tidak realistis itu namanya bukan hidup. Lihatlah, saat ini ibu merasa sangat miskin dibandingkan dengan teman-teman ibu yang lain. Gelang, kalung dan juga cincin milik ibu sudah jadul semuanya. Jadi, setiap bulan harus ganti dan memakai model yang lebih trendy. Dong! Elak Bu Marni yang semakin membuat Hilman naik pitam. Oh, jadi ibu lebih mementingkan gengsi daripada keadaan yang semestinya? Aku memang hanya mampu memberi uang kepada ibu sebesar itu. Tapi seharusnya ibu gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Hanya perkara pamer saja, ibu harus menyusahkan kami yang tidak mampu secara ekonomi. Ujar Hilman dengan wajah memerah. Rahangnya mengetat dan amarahnya sudah tidak mampu terbendung kembali. Ibu kandungnya itu benar-benar membuatnya murka sejadi-jadinya. Alah, kamu itu tahu apa? Ibu memang harus tampil kekinian supaya tidak ketinggalan zaman. Hela Bu Narni ngotot. Tapi tidak begini juga caranya, Bu. Kenapa menyusahkan diri sendiri jika memang tidak mampu? Bentak Hilman yang mungkin suaranya pantai didengar tetangga sekitar. Mampu atau tidak, itu memang sudah menjadi tugas kamu sebagai seorang anak, Man. Itu adalah bentuk bakti kepada orang tua yang telah merawatmu selama puluhan tahun. Mau kamu ibu kutuk menjadi batu karena durhaka dan tidak pernah menyenangkan hati ibunya? Tanya Bu Marni yang hanya membuat Hilman meradang. Berbakti itu tidak harus memanjakan ibu ini dan itu juga. Seharusnya sebagai orang tua, ibu juga mengerti jika aku tidak seperti dulu karena mempunyai tanggungan yang lain. Jika aku kata raya, ya nggak apa-apa, Bu. Kalau gaji pas-pasan dengan 2 anak, ibu minta banyak ya, aku mau cari tambahan uang kemana? Jelas Hilman dengan debaran dada yang tak normal. Dia mendengkus dan mengumpat kasar. Kaki kanannya menendang kaki meja sampai teh di atasnya pun ikut tumpah. Kamu memberi ibu 500.000, sementara kamu sendiri memberi Rani uang 1,5 juta. Kamu memang benar-benar pilih kasih. Enak Rani dong, Man. Itu namanya tidak adil. Ucap Bu Marni meninggi. Dia kemudian menuding wajah anak bungsunya seraya berlalu. Rani yang sempat kepanas karena mendengar ucapan ibunya itu kemudian keluar dari kamar. 1,5 juta itu untuk 1 bulan, Bu. Ibu juga tahu bagaimana rincian pengelolaan uang itu, bukan? Kalau hanya diberikan kepadaku secara cuma-cuma dan tidak mengurus keperluan sehari-hari, ibu baru boleh protes. Heran deh sama ibu. Kenapa sok dan bergaya layaknya sosialita papan atas? Tidak sadar diri dengan keuangan. Berbakti ya berbakti, Bu, tapi nggak gitu juga caranya. Mas Hilman bisa tekanan batin kayak aku jika ibu selalu menuntut dan tak mau lihat usaha serta kerja keras Mas Hilman. Rani muntap. Sengaja dia marah seperti itu. Tak terima saat dia dijadikan alasan renggangnya hubungan antara ibu dan anak. Andai Rani tak mempunyai kesabaran ganda, mungkin ibu metuanya itu akan ditenggelamkan ke lautan lepas dan membiarkan tubuh dengan kulit keriput itu dimakan ikan hiu. Hilman kali ini memilih untuk diam. Apa yang diucapkan istrinya memanglah benar adanya. Dia juga tidak menyalahkan Rani jika membela diri seperti itu. Dia juga merasa sangat bersalah karena belum bisa memberi nafkah yang layak kepada sang istri. Setitik air mata lolos pada sudut netranya, dia lama-lama bisa mengerti perasaan Rani. Sudahlah, Mas. Aku sudah tidak sanggup hidup bersama ibu kamu yang selalu saja seperti ini. Tidak ibu, tidak Tante Ayu. Mereka selalu menganggap aku seperti orang rendahan. Sekarang terserah Mas saja saat ini.
Mas ikut bersamaku kembali ke rumah Bapak, atau Mas tinggal di sini bersama Ibu saja? Mas memilih yang mana? Tanya Rani dengan moda pasrah. Jika memang kehidupanmu rumah tangganya harus berakhir kembali seperti ini, lantas dia bisa apa? Dulu, dia mempunyai mertua yang sangat sabar dan tidak pernah ikut campur urusan anaknya. Akan tetapi, dulu suami pertamanya malah berselingkuh. Dan kali ini, dia mempunyai suami yang sabar dan juga setia. Tetapi tidak dalam hal ibu mertuanya yang selalu ikut campur dalam segala hal. Kamu jangan coba-coba untuk menghasut anakku untuk meninggalkan ibunya, ya, Wan. Bentak Bu Marni sembari mendorong dada Rani. Aku tidak menghasut, aku hanya memberi pilihan. Karena lebih baik kami tinggal bersama bapak di kampungku, daripada aku harus satu rumah dengan ibu. Ibu tahu, ibu itu hanya mertua toksik yang menginginkan rumah tangga anaknya hancur. Rani tak mau kalah. Inilah puncak lelah seorang istri. Seperti saran dari bapaknya, jika memang tidak sanggup tinggal di sana, bukankah dia bisa menetap bersama bapaknya kembali seperti dulu? Kamu pilih yang mana, Mas? Tanya Rani mengulang kembali. Pikir nanti dulu, Dek. Hilman memegangi pundak istrinya. Ini urusan ibu denganku belum selesai. Hilman berkata lantang. Ya, dia harus membuat pilihan kali ini. Apakah kiranya pilihan Hilman itu? Chapter kelima. Selepas meminta waktu kepada sang istri, Hilman segera menarik lengan dan juga menyeret ibunya ke dalam kamar. Suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi tekanan di tempat kerja semakin membuatnya murka. Lepas, Man! Kamu ini kenapa sih? Gitu aja kok marah. Bu Marni mengelus lengannya. Bukan mengkhawatirkan lengan yang sakit, namun takut jika gelangnya patah karena tarikan tangan sang anak bungsu yang cukup kuat. Jelas aku marah. Ibu itu sudah keterlaluan. Sekarang berikan gelang ibu. Hilman menyeru dengan nada datar. Enggak, ini punya ibu. Kamu mau apain, Man? Bu Marni masih tidak tahu malu. Sudah mengutang, namun tak mau gelangnya dijual. Hilman tak serantan. Dia harus berlaku tegas kali ini terhadap ibunya. Man! Jangan begitu. Jangan tarik-tarik. Kalau gelang ibu patah bagaimana? Bu Marni memekik nyaring. Ini gelang harus dijual. Aku tidak mau menanggung utang ibu itu lagi. Enggak! Ini milik ibu. Man! Kamu sebagai anak harus usaha. Dong! Pinjam, Tante. Pinjam dan pinjam saja yang ibu tahu. Hilman berteriak lantang. Ibu pikir pinjam sama Tante Etiu itu tidak pakai bunga? Apa pinjam itu tidak butuh bayar? Ibu enak tinggal minta. Lah aku kerja keras banting tulang sampai tidak kenal waktu. Bu, mengertilah sedikit. Ada saatnya berbakti, ada pula saatnya melawan jika ibunya sudah sangat keterlaluan. Melihat kekacauan suasana yang diakibatkan wanita tua itu, Hilman tak mempunyai ide lagi untuk mencari jalan keluar. Bu Marni terdiam saat gelang itu terlepas. Dia tak banyak bicara. Takut jika ucapannya akan menyulut emosi sang anak bungsu yang tidak seperti biasanya. Seharusnya semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai mengutang kepada Mbak Olecit seperti itu dan menyebabkan Hilman pusing 7 keliling. Ya, semenjak dia menikah dengan Rani, ada saja hal-hal yang dijadikan Bu Marni sebagai masalah. Entah itu hal kecil atau hal sepele pun mendadak akan dibesar-besarkan oleh ibunya. Aku akan menjual ini untuk menalangi hutang yang ibu ajukan. 2.100.000. Itu karena hutang ibu sudah beranak pinak. Hilman menunjukkan gelang yang lumayan besar tersebut ke arah ibunya. Jika dulu nyalinya menciut karena takut melawan orang tua, tapi kali ini pikirannya telah terbuka lebar. Bukan membantah, melainkan mulai mendisiplinkan sang ibu supaya tidak berbuat seenaknya sendiri. Jangan semualah, Man. Itu 3 juta lebih. Bu Marni menghalangi.
Dia tidak rela jika barang berharganya tersebut dijual dan siswa uangnya tidak akan dikembalikan lagi oleh Hilman. Sisanya akan kubawa untuk berjaga-jaga jika seandainya suatu saat nanti ibu bertindak hal yang sama. Membuat ulah tahu tidak tahu cara menyelesaikan. Ibu, Airg. Hilman segera berlalu, mengambil surat emas yang dia tahu pasti tersimpan di lemari milik ibunya. Man, itu sisanya kembalikan. Man. Sayang sekali, Hilman tak menyahut. Dia segera berlalu pergi, menengok waktu pada ponsel miliknya dan segera menjual perhiasan tersebut. Berharap jika suatu masalah akan segera selesai. Baru 2:30 sore, semoga toko emasnya belum tutup. Gumam Hilman. Bu Marni keluar dari dalam kamar. Ia kemudian menuju ke ruang tamu. Tetapi pandangannya tertuju pada sosok wanita yang tengah duduk di atas sofa sambil melipat kakinya di sana. Puas kamu? Puas sudah membuat Hilman membangkang kepada ibu? Sarkasnya kepada Rani. Aku tidak membuatnya seperti itu. Mas Hilman marah karena sikap ibu yang semaunya sendiri. Andaikan ibu tidak menghutang kepada ban pelecit dan sudah jatuh tempo, mungkin Mas Hilman juga tidak akan marah seperti itu. Salah sendiri kok malah mencari kesalahan kepada orang lain. Rani menjawab seadanya. Berharap pernikahannya akan baik-baik saja, namun yang ada malah neraka yang tercipta. Keromantisan antara dia dan juga sang suami tidak pernah terjadi setelah dia tinggal di rumah ini. Bu Marni murka. Wanita itu berubah menjadi monster menakutkan. Dia menarik lengan Rani supaya mau berdiri. Apaan sih, Bu? Lepas! Lepas! Rani menghempas tangan ibu mertuanya. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak hadir dalam keluarga kami, tentu Hilman tak pernah keras kepala sepertimu itu. Hanya bersama kamu 3 bulan saja dia berubah drastis. Kamu membawa pengaruh buruk kepada anakku. Bu Marni ngotot. Dia masih menyalahkan Rani dalam hal ini. Aku tidak melakukan apapun, Bu. Itu kesalahan ibu sendiri yang membuat Mas Hilman murka. Andai ibu bisa legowo menerima keadaan dan tak banyak gaya, pasti hidup ibu akan berkecukupan serta tidak dibebani dengan gengsi yang tinggi. Balas Rani tak mau kalah. Dia tak mau terpojokkan saja kali ini. Bu Marni tak mau kalah. Dibentak seperti itu, dia tentu saja tak terima. Dia kemudian menarik serta mendorong tubuh Rani hingga kepala wanita berusia 27 tahun tersebut beradu dengan pojokan dinding. Cukup kuat sampai menyebabkan luka. Ak! Rani merintih, perih dan juga sakit. Rasa pusing itu menekan suaranya supaya tangisnya tak pecah karena diperlakukan seperti ini. Rasain! Itu akibatnya jika... Bu Marni! Apa yang Anda lakukan? Seseorang dari arah pintu masuk menyeru lantang. Suara bariton menggema di seluruh ruangan dan sontak membuat anak menantu juga mertua itu menoleh ke arah sumber suara. Bapak! Ujar Rani terkejut. Dalam hati bertanya-tanya. Sejak kapan bapaknya datang? Apakah beliau melihat tingkah laku Bu Marni? Gawat kalau begitu. Bisa perang dunia ketiga. Pak Mulyono mendekat. Dia mendorong dada wanita tua tersebut supaya mau menyingkir dari hadapan anaknya. Kamu tidak apa-apa, Ban? Tangan yang sejatinya masih kekar itu kemudian menarik Rani supaya mau berdiri. Pak Mul melayangkan tatapan membunuh kepada Bu Marni yang tega menyakiti putri semata wayangnya. Pak Mul sejak kapan kemari? Tanya Bu Marni kikuk. Tatapan besarnya itu menakutkan dan seketika membuatnya merinding. Namun, dia merasa tak bersalah dan cuek saja. Duduk, Pak Mul. Imbuhnya. Wan, buatin minum untuk bapakmu. Gih, pasti dia capek jalan kaki dari jalan besar sana. Bus kan gak bisa masuk. Ucap Bu Marni yang tak luput dari tatapan nyalang Pak Mulyono. Tidak perlu. Ternyata seperti ini. Loh, Pak, kapan datang?
Hilman datang DSN terkejut saat mendapati ayah mertuanya yang sudah berkacak pinggang di depan ibunya. Sejak kapan? Sejak kapan? Ketus Pak Mul sembari melayangkan tatapan kesal pada Hilman. Ternyata seperti ini perlakuan ibumu kepada Rani, putri tunggalku. Aku benar-benar tidak menyangka. Andaukan aku tahu jika dia akan diperlakukan tidak manusiawi, Bapak tak akan mengizinkanmu membawa untuk tinggal bersama ibumu. Pak, Bapak Sao, apanya yang salah? Pak Mul memotong ucapan Hilman dengan cepat. Jika sudah begini, dia tak mampu lagi membendung emosi. Kamu kira Bapak tidak tahu, Man? Ibumu ini mendorong Rani. Lihat saja, dahinya sampai merah begitu. Susah-susah Bapak mempercayaimu, tapi ini yang didapatkan Rani. Pantas dia mengadu jika tidak betah tinggal di sini. Jadi ini alasannya. Tahu begitu, aku akan melarang kamu menikahinya. Lagi, Pak Mul mengungkapkan kekesalan. Aku saja tidak pernah mencubit Rani sejak kecil. Aku memperlakukannya seperti putri. Jatuh pun aku tolong dengan tulus. Tapi apa perbuatan ibumu itu? Kalau hari ini saja aku melihat anakku didorong, mungkin selama 3 bulan dia tinggal bersamamu. Ibumu itu pasti kerap melakukan kekerasan kepada putrimu. Lanjut Pak Mulyono. Suasana semakin bertambah panas. Pak, sudah. Malu dilihat tetangga. Ucapnya. Rani mencoba menengahi, namun Pak Muk menepis tangan putrinya. Loh, biarin. Biar tetanggamu tahu jika si Marni ini telah mendorongmu sampai kepalamu benjol. Bapak tidak terima. Ini namanya kekerasan. Mau kamu saya laporkan kepada pihak berwajib? Ucapan Pak Mul seketika membuat Bu Marni melotot. Dia mengerjap sesaat. Lalu Hilman berkata, Maafkan Ibu, Pak. Maaf, maaf. Apa kata maafmu itu bisa menutupi luka pada hatiku? Tidak, Man. Kamu jadi kepala keluarga kok lembek begini? Apa kamu akan diam saja jika istrimu disakiti? Saya kasar kepada Rani karena dia kemarin itu memelintir tangan saya, Pak Mul. Bu Marbi semakin membuat atmosfer pada rumah itu semakin memanas. Hah, dengar ya, Bu. Aku tahu Rani itu orangnya seperti apa. Tidak mungkin dia akan kasar jika tidak dikasari terlebih dulu. Bentak Pak Mul. Alah, itu hanya alasan saja. Nyatanya selama di sini, Rani selalu membantah dan juga membangkang. Apa itu didikan dari Pak Mul? Ya, tidak bisa menghargai ibu mertuanya sendiri. Apa itu karena tidak punya ibu? Jadi Rani malah bersikap jahat kepada ibu mertuanya? Cibir Bu Murni yang sontak membuat Pak Mul meradang. Jangan bawa-bawa didikan seseorang. Aku sebagai orang tuanya telah mendidik keras dan juga memberi pengetahuan lebih. Mulai detik ini, Rani tidak perlu tinggal di sini lagi. Putus Pak Mul. Dia kasihan jika Rani harus makan hati dari ucapan Bu Marni. Oh, itu malah bagus. Karena anakku tidak perlu susah payah mengurusnya lagi. Bawa saja sana anakmu yang pengangguran itu. Supah, ibu ini bisa diam tidak? Bentak Hilman. Bukannya meminta maaf, ini malah menjadi kompor. Ibu tahu nggak jika ibu itu salah? Minta maaf dengan Pak Mul dan Rani Sekslang. Pinta Hilman. Namun, Bu Marni hanya terdiam serta bersikap angkuh. Ia melipat tangan di depan dada yang tengah membusung. Berlagai congkak. Nah, bahkan untuk meminta maaf saja tidak mau. Benar-benar keterlaluan. Sudahlah, urusan kita selesai, Man. Aku tidak marah denganmu, tapi menyesal dengan cara ibumu yang memperlakukan Rani dengan kasar. Bahkan, ibumu melakukannya di depan mata kepalaku sendiri. Benar-benar orang tua ya gak tak pantas menjadi panutan. Pak Mulyono geram. Dia marah sejadi-jadinya. Andaikan Rani tak mencegah, mungkin Bu Marni akan digelandang pihak berwajib. Hilman hanya diam saat bawak mertuanya berbicara. Mau berkata apapun, pasti salah juga. Tahu jika ayah mertuanya itu sedikit emosional, maka dia tak akan berkata banyak.
Semenit kemudian, suasana tak kunjung mereda. Bu Marni masih kekeh tak mau meminta maaf. Rani, ayo kita pergi dari sini. Pak Mul mengajak putrinya supaya tak lagi satu rumah dengan keluarga taksik itu. Bu Marni diam saja. Namun, Hilman mencegah. Pak, jangan bawa Rani pergi. Datanglah ke rumah jika kamu mau rumah tanggamu baik-baik saja. Tinggal bersama putriku, dan jangan bawa ibumu untuk tinggal bersama Rani lagi. Pernikahan yang sejatinya diinginkan kaum wanita supaya harmonis dan juga baik-baik saja, nyatanya tidak pernah berjalan dengan mulus. 2 kali Rani membina hubungan rumah tangga, namun ada saja masalahnya. Rani menurut dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Akan tetapi, tentu saja Hilman sebagai suami akan mencegah. Sebab, runtuh sudah harga dirinya di depan sang bapak mertua yang tidak bisa menjaga Rani sesuai dengan janjinya kepada pria berusia paruh baya itu. Pak, jangan bawa Rani pergi, Pak. Hilman sedikit memohon. Terjadi aksi saling tarik-menarik saat itu. Kenapa kamu menghalangi kami berdua? Biarkan kami pergi. Toh, ibumu akan senang kalau Rani tidak ada di sini kan, Man? Sarkasnya, Pak Mul masih amat sakit dengan semua kenyataan ini. Dia tidak berani menyalahkan Rani yang telah memilih takdir hidup, karena Pak Mul tahu jika semua tidak akan indah seperti perkenalan pertama. Bahkan, yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun saja bisa berubah dalam sesaat. Apalagi ini yang baru hidup selama kurang lebih 3 bulan. Nyatanya, 3 tahun Rani menjalin kasih dengan Hilman tidak turut serta membuat mata hati Rani supaya dapat melihat keburukan ibu mertuanya sebelum ini. Rani hanya bisa terdiam. Belum bisa berpikir jernih, air mata itu menutup semuanya hingga tidak mampu berkata apa-apa. Bimbang dengan keputusan yang akan diambil olehnya kali ini. Perdebatan mereka terjadi sampai waktu menunjukkan angka 5 sore. Saat keempat orang itu masih saling beradu argumen dan ingin menang sendiri, terdengar suara kendaraan roda 4 yang terparkir di halaman rumah. Sontak keempatnya mengalihkan pandangan ke pintu masuk yang tidak tertutup sedari tadi. Bukan kehadiran Ayu seperti yang diharapkan oleh Bu Marni. Tetapi Raditya rentenir yang terkenal kejam di seluruh desanya itu membuat Bu Marni lari terbirit-birit dan masuk ke dalam kamar. Marni, kemana kamu? Tanya Butik, salah satu rentenir kaya dan juga kejam. Ada apa, Butik? Tanya Hilman dengan tatapan heran. Dia melongok di depan pintu. Karena semua rasa lelahnya, Hilman pun malas memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Marni punya utang denganku yang sangat banyak. Dia bahkan menggadaikan surat rumah ini sebagai jaminan. Tegas Butik yang membuat semua orang di sana ikut melongo. Apa? Pekik Rani dan Hilman serentak. Sementara Pak Mul memiliki terdiam dan memilih untuk tidak ikut campur. Butik jangan bercanda. Mana mungkin ibu melakukan itu? Tanya Hilman tidak percaya. Benar, kami tidak bohong. Ujarnya. Lalu, dia menyuruh seorang bodyguard untuk menunjukkan surat perjanjian hutang piutang yang sudah jatuh tempo. Ini buktinya. Kalian lihat sendiri jika tidak percaya. 2 bulan yang lalu, angsurannya masih rutin diberikan. Tapi untuk bulan ini, Bu Marni belum membayar dan sesuai dengan kesepakatan yang kami buat, rumah ini harus kami sita. Hah? Hilman terbelalak. Dia melihat pinjaman yang tertera pada surat perjanjian tersebut. Pada kertas putih yang ditandatangani di atas materai, ibunya itu telah meminjam uang sebesar 100 juta rupiah. Kapan ibu meminjamnya? Butik? Tanya Hilman penasaran. Tangan kanannya sats gemetaran hebat. 4 atau bulan yang lalu. Aku lupa persisnya. Di situ ada tanggalnya. Silakan dicek. Butik berkata. Hilman hanya mendelik. Tanggal tersebut mungkin sebulan sebelum dia menikah dengan Rani. Apa kamu tidak mengetahui perihal ini, Dek? Hilman bertanya kepada istrinya. Mana aku tahu, Mas.
Setiap pagi aku mengantar dan menunggu Ansel di sekolah. Aku bukan babysitter yang tahu urusan ibu dari pagi sampai tidur lagi. Jika itu 5 atau 4 bulan lalu, berarti aku belum di sinilah, Mas. Kamu gimana sih? Rani menjawab dengan nada ketus. Dengan adanya masalah yang bertubi-tubi seperti ini, tentu saja membuatnya yakin untuk segera pergi dari rumah itu sesuai saran dari bapaknya. Toh, jika rumah ini disita, dirinya harus tinggal di mana? Nebeng dengan keluarga ibu mertuanya yang lain. Tentu saja dia tidak akan sudi sama sekali. Dia akan menjadi babu sungguhan kalau begitu caranya. Baiklah kalau begitu, aku tetap akan membawa anakku pergi dari sini, Man. Pak Mul membawa Rani pergi menjauh. Bukan untuk menghindari masalah, tetapi supaya Hilman bisa menyelesaikan masalah ibunya dan tidak membawa-bawa Rani dalam hal ini. Pak, jangan begitu. Jangan pisahkan aku dengan Rani. Hilman rampak takut, namun juga tidak berani membantah. Aku tidak memisahkanmu dengannya. Tidak ada orang tua yang menginginkan perpisahan anaknya lagi. Jika kamu ingin kembali, kamu tidak lupa di mana rumah Bapak, kan? Tolong selesaikan masalah ini lebih dulu. Bapak permisi, karena Bapak rasa jika tidak ada urusannya lagi di sini. Lagi pula, Bapak menitipkan Sasa dengan tante juga mbahnya. Dia pasti merindukan Rani yang sudah lama berada di sini. Ujar Pak Mul. Lelaki parubaya tersebut kemudian mengajak anaknya untuk segera berlalu dari sana. Ayo, Ran. Mau tidak mau, Rani akhirnya menurut. Hilman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, alasan untuk mencegah supaya Rani tidak pergi saja dia tidak memilikinya sama sekali. Jika rumah ini disita oleh rentenir, maka keputusan dari bapak mertuanya itu cukup tepat. Lalu bagaimana urusannya dengan kami? Rentenir wanita itu bertanya yang semakin membuat Hilman bingung. Tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Bisakah butik memberikan waktu kepada kami sebentar lagi? Kami akan mengusahakan untuk membayarnya. Hilman mencoba untuk mengulur waktu. Setidaknya dia harus berunding dengan anggota keluarganya yang lain supaya bisa memecahkan masalah ini. Tidak sanggup jika dia harus berpikir sendirian. Apalagi masalahnya cukup banyak. Kepalanya bisa saja meledak kalau sampai tidak segera mencari sandaran. Dia harus menghubungi Helmi sebagai seorang kakak pertama. Baiklah, Man. Kami memberi waktu sampai besok. Jika sampai uang angsuran pokok dan juga bunganya tidak dibayarkan, maka aku berhak untuk menyita rumah ini. Butik mengibaskan tangan di depan wajah, menyuruh anak buahnya untuk berlalu dari sana. Dengan dada membusung dan juga dagu mendongak, Butik kemudian pergi dari sana sembari mengibaskan kipas elektrik di depan wajah. Setelah rentenir itu pergi dari rumahnya, Hilman kemudian menjatuhkan tubuh di atas sofa usang. Kedua telapak tangannya memegang kepala yang terasa sangat sakit. Dia tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Setelah dirasa kepalanya sedikit lebih dingin, Hilman kemudian menghubungi kakaknya. Beruntunglah Helmi tersedia malam nanti untuk diajak berdiskusi. Dan kali ini, Hilman harus mencari ibunya dulu yang entah pergi kemana. Pukul 07.00 malam selepas azan Isya berkumandang, Helmi datang bersama istrinya mengendarai kendaraan roda 4. Assalamualaikum. Sapa Helmi seperti biasa. Namun sesampainya di sana, dia malah tercengang saat mendapati Hilman yang sudah berteriak lantang di depan ibunya. Apa yang kamu lakukan, Man? Kenapa kamu membuat ibu menangis seperti itu? Helmi bertanta sembari tergopoh masuk. Dia menolong Bu Marni supaya mau bangkit dan dimintai keterangan. Banyak sendiri kepada ibu, Mas. Aku sudah tidak bisa memikirkan hal ini lagi. Kepala aku benar-benar ingin meledak rasanya. Ucap Hilman. Air mata yang sedari tadi ditahan olehnya, akhirnya pun turut luruh membasahi pipi. Dia kemudian duduk di sofa tunggal dan menangis meratapi nasib yang dibuat oleh ibunya. Cicilan sebanyak 10 juta dan juga bunga sebesar 2,5 juta itu harus didapatkan mereka dari mana? Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja tersebut membuat Hilman tidak bisa berbuat banyak.
Dia mungkin akan memilih opsi lain jika memang Helmi tidak bisa memberi pinjaman uang. Ada apa ini sebenarnya, Man? Kenapa kamu marah sekali kepada ibu? Helmi bertanya. Dia menatap adik kandung dan juga ibunya itu bergantian. Mas tanya saja kepada ibu. Aku sudah tidak mau membahasnya lagi. Mas, sakit. Dadaku benar-benar sakit. Belum usai masalah ibu dengan Rani, ini malah datang dua masalah lagi yang membuatku sangat frustasi. Tangis Hilman pecah. Berulang kali dia mengusap wajah dan tidak tahu harus mencari pinjaman uang kemana lagi. Helmi tidak mengerti. Dia kemudian mencecar ibunya dengan berbagai pertanyaan. Memangnya apa yang ibu lakukan? Diam. Bu Marni hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat. Salah satu anak yang mudah dikendalikan adalah Hilman. Tetapi sang pembelanya itu telah murka. Pasti jika anak pertamanya itu tahu masalah ini, Helmi akan sama halnya dengan Hilman. Bu, kenapa ibu diam? Kenapa tidak ada yang menjawab pertanyaan Mas Helmi? Yani, menantu pertama Bu Marni angkat bicara. Sebenarnya dia tidak mau diajak ke sini lagi. Tetapi karena permintaan dari suaminya yang sedikit memaksa, maka mau tak mau dia harus ikut. Hilman kemudian berkata saat ibunya tidak mau membuka suara. Ibu mempunyai hutang dengan rentenir sebanyak 100 juta. Jelasnya. Apa? Dua orang yang merupakan kakak kandung dan juga kakak ipar dari Hilman tersebut sangat syok. Ya, ibu mempunyai utang dengan rentenir sebesar 100 juta. Tidak hanya sampai di situ, ibu juga mempunyai hutang kepada ban pelecit sebesar 2 juta rupiah. Terang Hilman sesenggukan. Helmi dan juga istrinya hanya saling pandang dan membuatkan mulut. Menganga serta tidak percaya jika ibunya bisa sampai mempunyai utang sebesar itu. Bahkan, dia dan juga Hilman saja tidak tahu kemana arah uang itu digunakan oleh ibunya. Helmi kemudian beranjak. Dia mencecar Bu Marni dengan berbagai pertanyaan. Ibu kemanakan uang sebanyak itu? Itu untuk membeli emas, Mi. Bu Marni mencicit. Dia menjawab dengan sangat lirih, namun masih didengar dengan telinga kedua anak dan juga menantunya. Emas? Mana rupa emas dengan uang sebesar 100 juta? Aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika memang ada emasnya, kita tidak perlu pusing mencari jalan keluar. Kita hanya perlu menjual dan melunasi semuanya, meski dengan sedikit kekurangan. Helmi kemudian lekas memutar otak dan mencari ide supaya rumah ini tidak jatuh ke tangan rentenir. Bu Marni membelot. Tapi, Mi, tunggu apa lagi, Bu? Ayo, cepat ambil emasnya, Bu. Aku ingin tahu, ibu berbohong atau tidak kepada kami semua? Helmi tidak sabaran. Jika memang dibelikan emas, bukankah dia dan juga Hilman wajib tahu benda tersebut? Bu Marni hanya bisa terdiam. Dia hanya meremat kedua tangan di atas pangkuan. Sementara kepalanya menunduk dan sesekali menatap mata dua anak kandungnya yang sangat menakutkan. Bu Marni gugup. Haruskah dia jujur kepada anaknya? Setelah didesak oleh kedua anaknya, pada akhirnya Bu Marni mengaku. Mana emasnya, Bu? Kami pengen tahu. Helmi mengadakan tangannya di depan dada ibunya. Sekalian mana suratnya jika memang ibu beli ikan emas yang banyak. 100 juta itu bisa membeli beberapa banyak gelang dan juga kalung. Sebenarnya uang itu tidak ibu gunakan untuk membeli emas, Mi, tapi uangnya ibu tabung di nomor rekening milik pribadi ibu. Ucap Bu Marni yang semakin membuat anak-anaknya bingung. Kalau begitu mana buku rekening milik ibu? Helmi tetap mendesak ibunya. Mau tidak mau kali ini harus jelas kemana perginya uang itu. Dengan langkah gontai dan diikuti oleh kedua anaknya, Bu Marni menuju ke dalam kamar. Belum sampai 5 menit, suara melengking kuat terdengar. Hilman marah kali ini. Apa hanya ini sisa dari uang yang ibu pinjam? Tanyanya seraya berjalan dari arah belakang menuju ke depan. Iya segitu. Memangnya mau berapa lagi, Man? Jawab Bu Marni sangat santai.
Tidak tahu saja jika anak-anaknya tersebut sedang menahan amarah. Helmi dan juga Hilman tidak habis pikir. 100 juta itu merupakan uang yang sangat banyak. Tapi, kenapa sisanya hanya tinggal separuhnya saja? Kemana perginya uang ke-50 juta itu dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan belakangan? Memangnya ibu kemanakan uang sebanyak itu? Helmi memijat pelipis yang kian berdenyut. Dia kemudian duduk di samping sang istri sembari menatap tulisan pada buku kecil berwarna biru tua itu. Ya buat makan dan keperluan ibu sehari-hari, lah. Emangnya untuk apa lagi? Sih, Mi? Sekali lagi, Bu Marni berkata seperti suasana sedang baik-baik saja. Padahal di dalam rumah ibu, semua anaknya sedang tidak habis pikir memikirkan kelakuan itu mereka. Saat ibu mertuanya hanya terdiam sembari memonyongkan bibir, Yani menimpali. Bohong! Yani yang sedari tadi diam kali ini ikut bicara. Dia sudah tidak mau berlama-lama lagi di sini. Makan untuk sehari-hari saja harus ditanggung oleh Rani. Meski aku tidak tinggal bersama ibu, aku tahu apapun tanpa terkecuali. Imbuhnya, Bu Marni tidak terima dikatakan seperti itu. Hah, Yan! Kamu itu memangnya tahu apa? Jangan ikut campur masalah ibu dengan anak-anak ibu. Deh, kamu itu tidak pernah mengerti. Ibu yang menanggung biaya makan sehari-hari. Rani mana pernah memberi uang kepada ibu ataupun berbelanja kebutuhan rumah? Ibu yakin? Yani mencibir. Yakinlah. Membayar air, membeli pulsa listrik dan juga membeli bahan makanan. Itu semua ibu yang membeli. Si Udik itu mana pernah melakukan semuanya? Rani itu di sini hanya menyusahkan. Tandas Bu Marni berkilah. Ibu jangan fitnah. Meski kami tidak pernah tinggal bersama ibu lagi, kami tahu jika Rani melakukan semuanya. Yani tampak membela adik iparnya. Dulu, dirinya juga pernah difitnah seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak mau Rani menjadi sasaran ibu mertuanya. Kamu itu tahu apa? Dia itu orangnya malas. Kerjaannya hanya diam saja di rumah dan tidak melakukan apapun. Bu Marni tetap mengelak. Lalu, Yani pun tak kurang akal. Dia mengeluarkan ponsel miliknya. Mungkin sudah waktunya semua orang yang ada di rumah ini tahu kelakuan busuk dari ibu mertuanya. Bukan untuk mengadu domba, tetapi dirinya juga tidak mau juga Rani terus-terusan dipojokkan seperti itu. Yani kasihan kepada Rani yang menjadi kambing hitam. Mengingat mereka tak tahu keseharian Bu Marni dan Rani, bukan tak mungkin Hilman maupun Helmi akan terhasut dengan ucapan ibunya. 10 menit berlalu, Yani usai membuat ibu mertuanya itu malu. Penjual sayur keliling telah dimintai informasi. Dia mengatakan jika Rani yang membeli dengan uang sendiri. Bahkan, Yani pun nekat menginterogasi satu persatu pedagang sembako sekitar rumah yang selalu dibelanjai oleh adik iparnya. Mereka mengatakan jika Bu Marni tidak pernah belanja di sana. Bahkan, ada satu gel yang membuat mereka terhenyak. Konter pulsa yang didatangi Rani mengaku jika Bu Marni tak pernah membeli pulsa listrik di sana. Namun, Bu Marni sering membeli pulsa dalam jumlah besar dengan nomor tujuan yang berbeda-beda. Tak hanya 1 atau 2 kali, tapi lebih dari 20 kali. Dan nomor tersebut ditandai oleh si pemilik konter. Pemilik konter itu curiga, maka dari itu dia menandai nomor yang selalu dikirimi pulsa oleh Bu Marni. Ini nomor siapa, Bu? Tanya Helmi. Dia cukup tahu jika itu bukan nomor pribadi milik Bu Marni. Bu Marni memasang wajah horor. Wajah tuanan keriput tersebut merah padam dan menatap angker ke arah Yani. Nah, desak aja, Mas. Siapa tahu ibu menyembunyikan sesuatu di dalam ponselnya. Ujar Yani yang sangat yakin. Dia sudah curiga sejak lama perihal ini. Namun, baru kali ini saja kesampaian. Kamu itu kenapa sih, Yan? Suka sekali kalau Helmi marah sama ibu? Bentak Bu Marni meninggi. Kalau benci ya bilang, jangan fitnah begini, dong. Mana ada fitnah, Bu? Ini kan fakta. Yani terkekeh.
Dia selangkah lebih maju daripada ibunya. Sementara Helmi dan Hilman hanya menekan rasa amarah membuncah dalam dada. Itu namanya apa kalau tidak fitnah? Gak ada bukti juga. Sergah Bu Marni lagi. Tuh kan mas, sepertinya memang ada yang disembunyikan dari ibu kali ini. Coba saja cek M-Banking. Di sana pasti akan terlihat jelas laporan-laporan kemana uang itu pergi. Yani memberikan usul. Ya, bentar dek. Helmi lelas berpindah posisi ke depan ibunya. Jangan menuduh ibu yang tidak-tidak kamu, Yan. Bu Marni tampak tak terima. Yani juga tak mau kalah. Jangan sampai masalah hari ini tidak selesai. Loh, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa ibu harus takut? Ayo cek dong. Sekalian sama isi ponselnya. Pasti kalian berdua akan menemukan sesuatu. Bu Marni tampak mengumpat dalam hati. Dia melayangkan tatapan membunuh kepada menantu pertamanya. Memang sejak dulu antara ibu dan menantu itu tidak pernah cocok. Hilman dan juga Helmi lekas menuruti apa yang disarankan oleh Yani. Tidak ada salahnya mengecek semua isi ponsel memiliki ibunya. Sinin ponsel ibu. Pinta Helmi menadahkan tangan di depan wajah ibunya. Bu Marni lantas menyembunyikan ponselnya ke arah belakang punggung. Persis seperti anak kecil. Tidak boleh. Ini itu barang pribadi. Mi. Tidak ada apa-apanya juga. Jangan percaya mulut ember istrimu itu. Dia memang tidak suka kepada ibu sejak dulu. Mi. Ujarnya. Kalaupun tidak ada apa-apa, kenapa ibu harus ketakutan seperti itu? Yani semakin menjadi kompor. Sekali-kali ibu Bia memang harus diberikan pelajaran supaya tak mengulangi perbuatan memalukan ini lagi. Yani menduga bahwa ibu mertuanya itu memiliki kekasih online. Sebab dia pernah tahu jika nomor ibunya itu dihubungi oleh kontak dengan nama Andreas. Kamu itu jangan menghasut anak ibu, Yan. Lagi, Bu Marni masih mencoba mempertahankan benda kepunyaannya supaya tak dilakukan sidak. Bukannya menghasut, Bu, tapi kita di sini untuk mengklarifikasi juga mencari tahu kebenarannya. Ucap Hilman yang sudah jengah. Helmi kemudian berhasil merebut ponsel milik ibunya karena tidak serantan. Jawaban ibunya kesana kemari dan membuat mereka bingung. Berapa kode kunci ponsel milik ibu? Tanya Helmi meninggi dalam mode garang. Bu Marni diam sesaat. Berapa, Bu? Tanya Hilman pula. 2, 4, 0, 4, 80. Setelah ponsel tersebut dibuka oleh Hilman, dia segera menuju ke aplikasi biru. Membuka M-Banking. Namun lagi-lagi drama terjadi di sana. Apa username dan juga password milik ibu? Tanya Hilman lagi. Ini hal yang sangat penting mengingat ibunya sejak kemarin sudah berbohong. Kenapa sih kalian ingin tahu? Uangnya saja masih aman kok. Bu Marni tampak tegang. Raut wajah khawatirnya yang dapat disembunyikan sama sekali. Kalau masih aman, ya beritahu dong. Kenapa wajah ibu menjadi pucat seperti itu? Takut ketahuan ada apa-apanya, ya? Yani lagi-lagi membuat suasana menjadi memanas. Memang betul apa yang dikatakannya saat ini. Ya, yang dikatakan Mbak Yani ada benarnya juga. Hilman menimpali. Sudahlah, Bu, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut? Yani selalu saja membuat suasana memanas. Dia juga ingin tahu, suaminya itu bisa bertindak tegas atau tidak dalam hal ini. Biasanya, Helmi akan diatur-atur. Namun, semenjak mereka tinggal di rumah Yani, Helmi tak pernah seperti itu lagi. Sepertinya hanya tinggal Hilman yang masih bisa disetir dan diatur oleh Bu Marni. Ha, kamu itu tidak perlu menambah suasana menjadi runyam, Yan. Ibu tidak. Sudahlah, Bu, cepat katakan berapa username dan juga kata sandinya. Potong Hilman dengan cepat. Pada akhirnya, Bu Marni memberitahukan semuanya. Wajah wanita yang berusia senja tersebut sangat pucat. Bahkan,
Dapat terlihat oleh Yani jika sedari tadi ibu mertuanya itu sangatlah gelisah. Kedua tangan itu saling meremat. Gugup dan juga takut jika sampai rahasianya terbongkar kali ini. Bu Marni resah. Bibirnya seri tadi komat kamit saat Helmi membuka ponsel miliknya. Astagfirullahaladzim, ini apa, Bu? Pekik Helmi dengan nada tinggi. Semua orang yang berada di sana turut berkerumun di dekat Helmi. Kedua pasang mata mereka menetap tidak percaya dengan mutasi dalam embangking milik Bu Marni. Meskipun umur ibu kandung dari Helmi dan juga Hilman tersebut sudah dikatakan cukup senja, akan tetapi beliau juga tidak gaptek. Apalagi jika bukan karena teman-teman sosialitanya, pasti Bu Marni tahu cara mengirim uang dari aplikasi M-Banking juga dari mereka. Ya Allah! Hilman mengurut dada. Dalam mutasi tersebut tertera jika Bu Marni mengirimkan sejumlah uang kepada seorang lelaki bernama Andreas. Siapa Andreas, Bu? Helmi bertanya dengan nada yang tentu saja tidak ramah. Teman ibu? Sahut Bu Marni singkat tanpa mau menoleh kepada kedua anaknya. Teman? Teman mana yang bernama Andreas? Setauku, teman ibu itu sudah tua-tua semua. Jika memang namanya sangat modern seperti ini, tentu saja dia masih muda. Terka Hilman kembali.